Hai kalian, dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga baik-baik saja, semoga tetap semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, dan dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan hari ini adalah bacaan untuk kalian yang berzodiak Aries. Dan ini dalam rangka Mercury retrograde. Apakah itu Mercury retrograde? Oke, di dalam satu tahun ada 3 kali Mercury retrograde. Dan untuk kali ini ada di bulan September sekitar tanggal 9 sampai tanggal 2 Oktober. Mercury retrograde adalah di mana Mercury as a planet Mercury itu terlihat seperti berputar mundur. Terlihat, tapi tidak betul-betul berputar mundur. Nah, hal tersebut merupakan fenomena alam dan ketika diteliti ternyata berpengaruh dengan emosi makhluk-makhluk yang berada di bumi, termasuk kita manusia. Tidak sepenuhnya berpengaruh, memang tergantung dengan orang per orang ya, beda-beda. Dan untuk Aries sendiri sebenarnya tidak terlalu berpengaruh. Tapi ya sedikit banyak kalau kalian adalah orang yang agak melo dan punya emosional yang lumayan naik turun, itu sedikit banyak memang terpengaruh. So kita mulai aja bacaannya. Untuk Mercury retrograde period yaitu 9 September sampai 2 Oktober. Dan ini untuk kalian yang berzodiak Aries. Oke. Sebentar ya, Aries, ada apa? Biasanya Mercury retrograde itu seperti retreat, mundur. Jadi apa yang ada dulu di kehidupan yang sebelumnya atau orang-orang yang berada di kehidupan sebelumnya yang kalian ya, kehidupan kalian yang sebelumnya itu akan balik entah ya memang benar-benar balik atau sekedar inget gitu. Jadi kalau kalian para Aries yang tiba-tiba keingetan mantan ya mungkin aja karena terpengaruh si Mercury retrograde ini. Terus apa yang terjadi kalau Mercury retrograde-nya berhenti? Berhenti juga feelingnya ya. So ini cuma sementara ya. So hang on there, tetaplah berada di posisi kalian dan gak perlu terlalu baper karena Mercury retrograde hanya sementara ya. Untuk yang sekarang, oh ini yang terakhir ya, berarti di tahun ini adalah Mercury retrograde yang terakhir. Ini berlangsung sampai tanggal 2 Oktober. Oke, see, ada Ten of Swords. My dear Aries, ada banyak hal di masa lalu kalian yang menyakitkan ya, yang membuat langkah kalian terhenti, yang membuat kalian membawa akar pahit di dalam kehidupan kalian. Dan itu tiba-tiba mengulang atau muncul dalam ingatan kalian dan membuat sakit hati itu mungkin mempengaruhi kehidupan kalian. Oke, so pesannya apa? Pesannya come on, ini hanya fenomena yang mempengaruhi kehidupan manusia. Nggak usah terlalu ngelangut, terlalu masuk ke dalam sakit hati masa lalu kalian. Karena itu sebenarnya yang membuat langkah kalian terhenti, sehingga kalian ngerasa nggak bisa maju, nggak bisa move on gitu ya. So para Aries dimanapun kalian berada, kalau kalian merasa saat ini kalian dihantui oleh sakit hati atau apapun yang terjadi di masa lalu, stop. Oke, itu hanya ada di, ya udah, masa lalu is masa lalu, mau ngapain lagi? Oke, sekarang yang penting adalah hari ini dan esok. So pikirkanlah hal tersebut dan ya udah, yang masa lalu yang menyakitkan itu atau akar pahit yang ada di dalam hatimu, biarkan saja. Itu akan sembuh dengan sendirinya. Kalian berusaha sekuat tenaga untuk menyembuhkan juga agak sulit kalau pikiran kalian masih terpaku di situ gitu. Jadi biarkan saja, seiring dengan berjalannya waktu kalian harus bisa menyembuhkan diri sendiri. Heal yourself ya. Sembuhkanlah diri kalian sendiri, sakit hati kalian atau apapun yang ada di akar pahit di hidup kalian. Itu biarkan itu menjadi bagian dari kehidupan kalian. Mau dihilangkan juga nggak bisa karena itu sudah pernah terjadi. Jadi emang
sudah membekas di hati kalian. Apalagi ini Ten of Swords, so it's so many wound. Bekasnya itu banyak banget gitu, dan itu sangat, saya ngerti, sangat berat untuk dihadapi, apalagi untuk diingat. Kalau diingat terus langsung sakit hati, apalagi kalau ujuk-ujuk orang tersebut datang lagi ke kehidupan kalian, orang yang membuat sakit hati. Tentu saja itu membuat langkah kalian jadi terhenti dan kalian susah untuk melangkah maju. Oke. Pesannya yaitu tadi, sudahlah, biarkan itu menjadi bagian dari kehidupan kalian para Aries. Kemudian ada Knight of Pentacles yang terbalik. Oke. Beberapa dari Aries ya memang tidak terpengaruh secara langsung dengan Mercury retrograde, tapi ada keengganan kalian untuk melangkah, untuk kayak pencapaian kalian, terutama di bidang professional life, kayak karir, keuangan, dan bisnis kalian, seperti tidak mau maju, seperti agak terhenti. Oke. Kalau memang itu terjadi karena pengaruh dari Mercury retrograde, dan kalian harus nyadar bahwa ya kadang-kadang memang harus sedikit berhenti untuk menyusun strategi lagi mungkin, jadi bisa nanti melanjutkan dengan situasi yang mungkin lebih kondusif dan lebih baik. Kalau memang belum rezeki, ya sudah, kalian tidak akan mendapatkannya. Tapi kalau memang suatu hari keadaan membaik dan kalian bisa lagi bangkit kembali dan jadi seperti ini ya, Knight of Pentacles-nya ya, dan kalian bisa meneruskan perjuangan. Jadi menurut saya, kalaupun saat ini keadaannya berhenti, ya nggak usah juga menyalahkan masa lalu atau kesakitan di masa lalu. Nggak harus juga seperti itu ya my dear. Yang jelas kalian ya nikmati aja perjalanannya, dan kalau kalian harus duduk diam dan berpikir lagi atau mereview strateginya, dan do it gitu. Karena saya ingat banget ada the tower moment di bulan September untuk para Aries. Jadi memang harus ada transformasi besar-besaran di kehidupan kalian supaya kalian bisa maju lagi, terutama di bidang karir, keuangan, dan bisnis kalian. Oke? Lanjut dengan kartu yang selanjutnya, ada Queen of Swords. Beberapa dari kalian menemukan hal baru atau orang baru yang bisa membuat kalian berpikir bahwa mungkin hal ini bisa menjadi petunjuk demi masa depan kalian. Mungkin, oke? Kenapa saya bilang mungkin? Karena ya satu, ini adalah general reading, jadi tidak resonate untuk semuanya. Tapi terutama adalah karena adanya pengaruh emosional pada saat Mercury retrograde, kadang-kadang emosional kalian akan memberikan sinyal-sinyal yang tidak sesungguhnya gitu. Jadi kayak false alarm. Padahal buat kalian tampak nyata, tapi ternyata nggak terlalu nyata gitu. Jadi kalau memang kalian berpikir bahwa nanti ada orang baru yang akan membantu, nanti akan ada orang baru yang datang untuk memperbaiki keadaan, nggak selalu kayak gitu ya my dear Aries. Karena apapun itu sebenarnya adalah tanggung jawab kalian sendiri, bukan tanggung jawab orang lain. Kemungkinan memang ada orang baru yang datang di kehidupan kalian ya. In term of ya bisa personal life, bisa juga professional life gitu. Tapi saya mau bilang di sini, karena secara emosional orang sedang dipengaruhi oleh Mercury retrograde, jadi kadang-kadang emosional itu yang ditonjolkan, bukan logika. Sedangkan orang Aries, mau perempuan mau laki, logiknya biasanya lebih jalan. Tapi karena ada fenomena Mercury retrograde ini dan akhirnya beberapa dari kalian terpengaruh, makanya saya bilang coba jangan terlalu berpikir bahwa kelihatannya seperti itu dan seperti itu gitu. Karena kadang-kadang itu bercampur ya antara keinginan pribadi dengan kenyataan. Oke, jadi yang ilusi gitulah, ada
yang sepertinya bagus tapi tidak terlalu bagus sih sebenarnya gitu. Tapi kalau kalian menanyakan apakah ada kemungkinan bertemu dengan sesuatu yang baru, hal yang baru atau orang yang baru yang akan membantu kalian, iya, ada kemungkinan itu. Cuma pesannya adalah jangan cepet-cepet bergembira, jangan cepet-cepet wow ini sesuatu yang baik bla bla bla, terus akhirnya kalian kayak euforianya kecepetan gitu sebelum sesuatunya yang benar-benar terjadi. Oke? Kenapa saya bilang begitu? Karena kartu selanjutnya adalah the devil. Ini temptation. Temptation itu kadang-kadang juga berupa pergumulan antara sisi baik kalian dengan sisi yang sedikit nyeleneh gitu ya. Yang satu bilang, oh ini bagus, yang satu bilang, ah jangan-jangan cuma perasaan doang nih bagus gitu. It's good to be true gitu ya. Dan the devil yang muncul di sini memang memperingatkan tentang hal tersebut. So kalau kalian para Aries mempunyai desire yang menuntut kalian kayak terbawa emosi ya, terbawa emosi jiwa, saya menyarankan untuk lebih berpikir dalam, menganalisa lebih dalam lagi. Jangan-jangan itu cuma sekedar emosi jiwa gitu. Karena yang saya tahu dari orang satu-satunya Aries yang saya kenal dan saya cintai benar-benar, I love him so much, dan dia adalah Aries. Yang orang yang saya kenal adalah orang yang tabrak lari aja gitu, kayak bukan tabrak lari, jadi tabrak aja, do it, after that baru pikirin gitu. Nah, apalagi di masa-masa seperti Mercury retrograde kayak gini, pasti ada keinginan untuk seperti itu gitu. Cuma ya pesannya ya janganlah seperti itu. Coba lebih dipikirin matang-matang gitu. Kalau perlu keluar dari zona nyaman, monggo silakan. Kalau perlu melompat ya monggo silakan. Kalau perlu terjadi perubahan yang drastis juga silakan. Tapi pikirkanlah bahwa itu harus secara positif dan perubahannya juga menuju arah yang positif, bukan akhirnya kalian sesali di kemudian hari. Oke? Lanjut, kartu yang seterusnya adalah Two of Wands. Oke? Kalau kalian berpikir bahwa udah jelas kok masa depannya dengan hal baru ini atau orang baru ini, ya memang kartunya bilang seperti itu. Kartu Two of Wands ini bicara tentang masa depan yang ada di genggaman kalian para Aries. Dan saya tidak akan menyangkal itu karena kartu ini berada di posisi yang positif. Tapi sekali lagi Aries, apakah hal tersebut nantinya akan menyulitkan kalian di kemudian hari atau akan membuat penyesalan di hidup kalian? Itu yang perlu diperhatikan. Karena iya memang ada possibility, ada kemungkinan bahwa sekarang adalah step untuk kedepannya. Sekarang adalah step untuk masa depan kalian. Kalau itu memang bagus, monggo silahkan diteruskan. Karena memang Two of Wands bicara tentang masa depan yang ada di genggaman kalian, yang ada di track kalian, and you are on the right track. Sebenarnya begitu. Tapi kalau kalian terdistract dengan adanya the devil, teralihkan dan merasa kayak kayaknya gue mesti ganti posisi nih, kayaknya aku mesti ganti track nih, ganti jalur nih, itu yang perlu diperhatikan sebenarnya Aries. Karena apa memang seperti itu dengan adanya Queen of Swords? Apa emang harus ganti track atau sesuatu yang baru atau orang yang baru atau apapun yang baru? Sementara sebenarnya kalian masih ada di track yang benar. Takutnya kalau kalian akhirnya teralihkan oleh hal-hal yang belum tentu sebagus seperti yang kalian duga. Nah itu loh permasalahannya. Nantinya akan ada penyesalan di kemudian hari. Sedangkan kalian mungkin sudah jengah, udah capek, udah terlalu lama berada di posisi ini, di posisi Ten of Swords yang menghentikan segala langkah kalian, dan kayaknya nggak maju-maju nih, mau percintaan kayak mau keuangan, karir dan bisnis nih gitu.
makanya ada keinginan untuk sesuatu yang lebih baru gitu, dan menurut kalian menjanjikan. Toh two of Wands-nya juga dalam posisi yang positif gitu ya. Ya nggak apa-apa, bukan saya anti dengan sesuatu yang baru gitu. Boleh-boleh aja, it's your life ya Aries. Itu hidupmu, monggo silahkan dipertimbangkan. Coba dengan adanya The Devil, itu memang semacam warning di mana kalian harus berpikir juga, ini it's good to be true, ini sebagus yang dipikirkan atau hanya emosi jiwa. Apalagi dengan adanya Mercury retrograde, di mana keadaan alam tersebut, fenomena alam tersebut mengaduk-aduk emosinya orang, nggak peduli ininya apa zodiaknya apa gitu loh. Karena emosi itu berhubungan dengan personality-nya orang, nggak peduli tuh orang zodiaknya apa gitu. Jadi Mercury retrograde saya bacakan untuk semua zodiak dari Aries sampai Pisces, semuanya akan saya bacakan di masa Mercury retrograde ini gitu. Karena berhubungan dengan emosional seseorang, bukan dengan zodiak seseorang. Okay, so it's about the personality, about the emotion, bukan dengan si zodiaknya. Jadi nggak pedulilah zodiaknya apa gitu. Tapi intinya kalian sebenarnya sudah berada di track yang tepat. Cuma memang harus sabar, harus melakukan beberapa perubahan yang diperlukan. Tapi bukan tracknya yang dirubah. Bisa aja mindsetnya yang dirubah, atau tata cara kalian, atau cara kalian menghadapi semua ini, behave, atau gimana kalian merubah mindset, merubah apalah yang perlu dirubah gitu. Orang per orang tentu berbeda karena ini adalah general reading. Oke? Lanjut. Ada The Lovers yang terbalik. Ini juga, kalau kalian sudah mempunyai seseorang yang bersama kalian sekian lama dan kalian ngerasa mulai ngerasa bosan atau apa, ya saya tidak menyalahkan juga gitu. Tapi kalian harus tahu, apakah ini memang hanya karena bosan, atau memang semesta sebenarnya tidak mempersatukan kalian gitu. Karena ada yang memang tidak dipersatukan untuk satu saat karena ada reasonnya gitu. Tapi ada juga yang memang sampai kapanpun tidak akan bisa bersama gitu. In term of relationship ya, dengan seseorang, atau relationship dengan pekerjaan, sama aja. Atau relationship with the freedom because you choose to be free gitu. Bisa aja kan kamu memutuskan untuk bersama dirimu sendiri gitu kan. Ada yang WhatsApp. Oke? So pikirkan lagi ya my dear. Kemudian ada Two of Swords yang terbalik. Oke, di masa retrograde ini please lah kalian lebih memikirkan juga, karena terlihat di sini kalian agak mengedepankan emosi, jadi nggak mikirin lagi gitu, tidak ada pertimbangan gitu. Padahal pertimbangan itu tetap dibutuhkan loh Aries. So tetaplah memikirkan yang terbaik untuk kalian dan yang terbaik untuk semesta, yang sesuai dengan takdir kalian. Itu masih perlu dipikirkan. Oke? Lanjut dengan the strength. Oke, kekuatan yang kayak gimana? Kekuatan seorang Aries untuk menghadapi apapun yang terjadi di kehidupan kalian dan deal with it with Ten of Swords yang kamu masih bawa-bawa di dalam kehidupanmu. Kalian kuat untuk menghadapi ini. Itu aja sih sebenarnya. Oke? Aduh, susah, berarti ditaruh aja. Baik, itu adalah bacaan tarotnya. Dan sekarang saya akan membuka satu kartu atau beberapa kartu lah untuk menjawab pertanyaan kalian. Silahkan ditanyakan yes or no. Ya atau tidak? No, jawabannya tidak. Oke, so please silahkan dipertimbangkan lagi ya my dear Aries. Terus apalagi yang harus di healing dari kalian pada saat
berlangsungnya Mercury retrograde ini. Ingat ya, sampai tanggal 2 Oktober. Hole in the soul. Saya selalu bilang kartu saya nggak pernah bohong, kartu saya selalu berkaitan satu sama lain. This is your first card, 10 of Swords. That's a hole in the soul. Itu adalah lubang di soul kalian, akar pahit kalian. Healing from this, healing dari ini. Itu satu-satunya jalan supaya kalian berada lagi di track yang benar. Karena sebenarnya kalian sudah ada di track yang benar. Permasalahannya adalah temptation ini yang selalu menghantui kalian. Bener nggak sih? Bener nggak sih tracknya? Bener nggak sih? Sehingga beberapa hal, sorry tiba-tiba mati, oke? Sebenarnya kalian udah berada di track yang benar, tapi temptationnya itu yang kadang-kadang membuat kalian terdistract, gitu ya. Oke. Yang terakhir, pesan dari nggak terakhir deh, ada 2 lagi ya. Ini yang satu, ini dari angel message. Dari Bethany, when you take excellent care of yourself, everybody benefit. Give yourself a relaxing treat today, such as a massage, salt bath, or pedicure. Oke, ini bilang tentang self love sebenarnya ya, mencintai diri sendiri. Oke, so my dear Aries, pikirkan kebahagiaan kalian. Kalau emang itu yang menjadi tujuannya, ya yang lain doesn't matter sebenarnya, ya kan? Oke. Dan yang terakhir dari Monology Oracle Card ya. A win-win outcome is a forecast. Oke, akan ada keadilan di dalam kehidupannya si Aries. So, sekian aja bacaannya dalam rangka Mercury retrograde dari tanggal 9 September sampai 2 Oktober. Semoga ada yang bisa diambil dari bacaan tarot kali ini. Kita ketemu lagi di bacaan-bacaan berikutnya. Selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Salam light, angel, and love. Bye.